Bab 2. Pertemuan kedua. Pagi itu, udara masih lembab setelah hujan semalam. Jalanan kota kecil itu terlihat basah. Aroma tanah bercampur dengan wangi dedaunan yang tersiram air. Alia berjalan menyusuri trotoar menuju toko buku kecil di pusat kota. Tempat itu selalu menjadi pelariannya sejak remaja Sepi, beraroma kertas dan penuh cerita yang menenangkannya. Pintu kayu toko buku berderit halus saat ia mendorongnya. Bel berbunyi, menandai kehadirannya. "Selamat pagi," sapa pemilik toko, seorang pria tua yang sudah mengenalnya sejak kecil. "Pagi Pak Rahman," jawab Alia dengan senyum singkat. Ia langsung menuju rak buku bagian belakang, menyusuri deretan novel yang tersusun rapi. Jemarinya menyusuri punggung buku, mencari sesuatu yang bisa menemaninya malam nanti. Saat itulah ia mendengar suara yang tidak asing. "Pak, ada buku tentang fotografi landscape terbaru." Alia menoleh spontan. Suara itu jelas ia kenal tenang, agak berat, dan punya cara berbicara yang membuat orang lain mendengarkan. Dan benar saja, tak jauh darinya berdiri sosok yang sama seperti sore di pantai. Andri. Ia tampak lebih rapi kali ini. Rambutnya yang kemarin berantakan karena angin laut, sekarang disisir seadanya. Ia mengenakan kemeja sederhana warna biru muda dengan lengan digulung sampai siku. Di tangannya, ia membawa kamera yang sudah terbungkus rapi dalam tas khusus. Alia spontan ingin bersembunyi di balik rak buku, tapi terlambat. Andri sudah menoleh, dan tatapannya langsung menangkap dirinya. Andri tersenyum kecil. "Kita ketemu lagi," Alia berdiam, berusaha tenang. "Kebetulan saja," Andri melangkah mendekat. "Kebetulan yang menyenangkan, menurutku." Alia mengangkat alis, tapi tidak menanggapi. Ia kembali pura-pura fokus, menatap deretan buku, namun jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Jadi, kamu suka baca?" Andri mencoba membuka percakapan. "Kalau tidak suka, aku tidak mungkin ada di sini kan?" jawab Alia datar, meski ujung bibirnya hampir saja terangkat. Andri terkekeh pelan. Benar juga. Ia lalu menunduk sebentar, menatap buku yang dipegang Alia. Novel drama cocok sama suasana hujan. "Ya," Alia akhirnya menoleh, menatapnya. "Kamu sendiri?" "Buku fotografi." "Ya." Andri mengangguk. "Iya. Aku lagi mencoba menemukan kembali alasan untuk memotret. Dan kupikir mungkin buku bisa membantuku." Ada sesuatu dalam tatapan Andri yang membuat Alia penasaran. Tatapan itu bukan sekadar iseng atau basa-basi, ada kedalaman. Seolah ia sedang mencari sesuatu yang hilang. Alia menandok, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh. Ia meraih sebuah novel, lalu berjalan ke kasir. Namun langkahnya terhenti ketika Andri berkata pelan, "Senja kemarin, terima kasih sudah membuatnya tidak terasa sepi." Alia menoleh pelan, mata Andri menatapnya, jujur dan sederhana. Tidak ada maksud tersembunyi, hanya ungkapan yang tulus. Untuk pertama kalinya, Alia tidak tahu harus membalas apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu membayar bukunya. Begitu keluar dari toko, udara pagi yang lembab langsung menyambutnya. Ia berjalan menyusuri trotoar, langkahnya cepat seakan ingin menjauh dari kegelisahan yang baru saja muncul. Namun, suara langkah di belakangnya terdengar semakin dekat. "Andri," ia bergumam lirih, lalu berhenti. Benar saja, pria itu menyusulnya dengan senyum tenang. "Kebetulan lagi," ucap Andri sambil memasukkan buku fotografinya ke dalam tas. Alia melipat tangannya di depan dada. "Kamu sengaja mengikutiku?" Andri tertawa kecil. "Tidak, jalanku memang ke arah sini. Atau mungkin jalan kita memang sering bertemu." Alia memutar bola matanya, tapi sulit menahan senyum tipis yang nyaris muncul. Mereka berjalan berdampingan beberapa langkah dalam diam. Suara air yang menetes dari pepohonan dan suara burung yang baru keluar dari sarang mengisi keheningan di antara mereka. "Kamu lama di sini?" tanya Andri, mencoba membuka percakapan lagi. Alia menggeleng. "Baru beberapa hari, aku kembali dari kota besar." "Ya." Andri mengangguk pelan, seakan memahami sesuatu dari jawaban singkat itu. "Aku juga baru kembali. Ternyata kota kecil ini punya cara sendiri untuk memanggil kita pulang." "Ya?" Kata-katanya membuat Alia menoleh, menatapnya dengan rasa penasaran. "Kenapa kamu kembali?"
Andri terdiam sebentar. Ia menatap jalan yang basah di depan mereka, lalu menarik napas panjang. Karena aku kehilangan sesuatu di sini, sesuatu yang tidak bisa kucari di tempat lain. Alia ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Ada sesuatu dalam suara Andri yang terdengar berat, seperti ada luka lama yang belum sembuh. Mereka berhenti di persimpangan jalan. Alia menunjuk ke arah kanan. Aku lewat sini. Andri tersenyum. Baik, sampai ketemu lagi, Alia. Alia hanya mengangguk. Namun, saat ia melangkah pergi, hatinya bergetar. Entah mengapa, ia yakin ini bukan sekadar kebetulan biasa.